Pak. Ada yang bangga karepe nek dikai bantuan kuwi wis ora usah cerita-cerita sing akeh-akeh. Engko mendak kancane iri. Buwe aku lehan kan metu apa lawang itu kok. Ambil apa itu namanya? Ambil beras tuh. Aku biasa enggak tahu loh, Bu, oleh nek anu. Aduh kok banter temen lho. Kalau kowe wis pokoke wis dadi mulai anu iki rezekine sampean. Iya. Barusan tadi ada yang komplain kepada saya selaku kepala dusunnya, untuk warga kenapa belinya tidak tercover, maksudnya tercover BLTT, BLT yang sumbernya dari dana desa. Nah, ini diakibatkan karena warga tidak mengetahuinya, dipikir yang bantuan jenis bantuan itu hanya BLTT dana desa saja. Padahal dia tercover bantuan yang lain. Nah, tercover bantuan yang lain. Iya. Sehingga akhirnya harusnya cross check kepada perangkat di desanya. Iya. Sehingga akhirnya tahu di mana dia diletakkan atau di pola bantuan mana namanya muncul, kan begitu? Iya. Nah, oke. Kalau pengen tahu bagaimana pola bantuan-bantuan yang ada, maka simak video ini. Oke? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini bersama dengan Ustadz Abu Askia. Ini Repati Lawang. Ustadz, gimana bagi-bagi sembakonya? Belum? Alhamdulillah, untuk masa sekarang masih pendataan. Jadi belum. Sampai kapan data-data ini? Jadi sebenarnya jenis bantuannya pun macam-macam. Nah, ini yang perlu dipahami ya. Karena orang-orang kan memahaminya soko pemerintah. Iya, betul. Padahal ada macam-macam ya. Nah, iya. Apa saja? Yang pertama adalah BLT. Bantuan langsung tunai. Itu berarti duit yang sumbernya dari dana desa. BLT dari dana desa. Itu per bulannya dapat berapa? Per bulannya 600.000. 600.000. Iya. Pencairannya lewat kantor pos. Kalau tidak salah lewat bank nantinya. Oh, nanti. Ini belum ya? Belum. Masih di data. Bedanya dengan BLT yang kemarin kayak di Bojonegoro, di mana yang dia ngantri di kantor pos itu apa? Ada sumber dari dana desa, ada lagi BST. BST itu apa lagi? BST itu bantuan sosial tunai. Itu dari Kemensos. Ya, dari Kemensos itu BST. Bukan BLT. Bukan. Kalau era zaman Pak SBY dulu kan BLT. Tapi ini BLT yang sekarang ini dari dana desa. Iya. Yang diterima oleh desa tiap tahunnya itu. Iya. Itu ada berapa persen yang diarahkan untuk BLT? 30%. Untuk BLT. 30% ketika dana desanya 1 miliar itu 30%. Namun berarti 300 juta. Selama 1 tahun. Selama 3 bulan. Nanti ada kemungkinan diperpanjang. 300 juta dihabisin selama 3 bulan. Iya. Lah ya 300 juta dihabiskan selama 3 bulan. Kalau dia 1 miliar berarti kan 300 juta 30%. Iya, benar. Dari bagian dari dana desa ya. Terus yang BST tadi apa? Bantuan sosial tunai. Itu gimana itu? Itu dari Kemensos. Dan Kemensos. Nama-namanya itu harus terdaftar di aplikasi SIG-NG. Aplikasi SIG-NG adalah aplikasi daftar orang-orang miskin desa. Selain yang tidak terdaftar tidak akan mendapatkan BST. Itu yang memverifikasi siapa? Dari pihak desa? Desa yang memberikan data ke Kementerian Sosial? Iya. Jadi sebenarnya untuk aplikasi SIG-NG itu adalah aplikasi yang dioperasikan oleh operator desa, kemudian disetorkan ke pusat. Langsung? Dari desa langsung ke pusat? Langsung ke Dinas Sosial Pusat. Di Kementerian Sosial. Iya. Kalau dinas kan di sini kabupaten kota. Iya. Langsung sana. Jadi datanya itu langsung terinput ke sana. Langsung. Jadi pasti nggak meleset ya? Insya Allah enggak. Cuma yang jadi kendala ketika
yang diinput itu warga yang dahulu. Ketika dulu kan miskin, sekarang sudah mampu, itu masih terhandle. Masih terdata. Iya, masih terdata. Padahal sekarang sudah kaya. Sudah kaya raya. Nah, itu gimana caranya? Termasuk istrinya Pak Cari. Terus gimana itu? Ya wallahu alam. Jadi tetap kita Input. tetap di verifikasi dan Verifikasi. validasi. Dibatalkan. Iya, dibatalkan. Ya, Misalkan dan enggak yang sudah kaya tadi dibatalkan. enggak dimasukkan. Oh, enggak dilaporkan sebagai penerima. Enggak. Untuk yang BST dari Kemensos ini. Iya. Jadi untuk dari Kemensos itu ada batasannya. Apa batasannya? Batasannya misal setiap desa itu ada batasannya, Ustaz. Jadi 130 satu desa itu 130 Maksimal. kecuali kelurahan. Untuk kelurahan lain. Maksudnya? Kelurahan ada yang bisa lebih. Oh, kalau kelurahan beda. Jumlah yang Ada yang 150 bahkan ada yang 180. Tapi untuk BLT dana desa itu setiap desa itu 171 KK. 171 KK. Iya. Jadi sebenarnya bisa nggak yang BLT dengan BST itu datanya double? Nggak bisa. Nggak bisa? Nggak boleh. Nggak boleh? Iya. Jadi yang terima BLT Dana desa sendiri. yang BST BST sendiri. BST dapat berapa? BST sama 600. 600 juta. Iya. Ribu. 600.000 Per bulan selama 3 bulan. Selama 3 bulan. Berarti sama sebenarnya kan? Cuman dananya satu Sumber BLT itu dari sumber dananya dari dana desa, yang selanjutnya BST dari Kementerian Sosial. Iya. Terus selain 2 itu ada apa lagi? Ada 3 itu rasmi. Apa lagi? Beras. Kayak jenenge wong wedok ya. Beras untuk orang miskin. Dan itu Beras untuk orang miskin. Iya. Berarti nek gak miskin gak oleh. ora oleh. Kudune Harusnya untuk yang miskin dan yang terdampak. corona ini. Iya. Khusus dimunculkan untuk yang terdampak corona ini. Iya, dimunculkan dan itu kuotanya untuk desa kami 300 KK. 300 KK. 300 KK. Satu kakaknya dapat berapa? Dapat 10 kilo Per KK. per bulan. Per bulan selama 3 bulan. Jadi dapat 30 kilo 30 kilo total. Dan nanti ada lagi Enggak, yang rasmi itu. Ada apa lagi? Beras stok. beras stok. Sesudah rasmi ada lagi PSBB yang ini akan turun lagi. PSBB berarti dana dari mana? Dari insya Allah dari Kabupaten? Kemensos. Iya. Kemensos juga mungkin. Loh, enggak, yang rasmi dari mana dananya? Resmi dari sana juga. Dari pusat? Kementerian Sosial. Kalau yang PSBB dari? Pasti juga dari kementerian juga. Kementerian juga. Iya. Wujudnya apa nanti? Wujud nanti tunai. Duit. Cuma kita sudah ada kabarnya, tapi belum ada realisasinya. Ya, jadi sudah ada format input kakaknya dan itu pun insya Allah juga akan turun. Dapat apa? Kemungkinan besar tunai, biaya tunai. Duit berapa? Duit juga belum dipastikan. Nilainya? Iya, tapi siap-siap ketika mau lebaran itu juga ada banyak kerjaan lagi. Apa kerja? THR? Loh, yang mendata ini Ustaz. Mendata ini. Jadi 5 bentuk? 5 bentuk. Pertama BLT 600.000. 600.000. Ini dana dari desa. Dana desa. BST Kementerian Sosial. 600.000. Iya. Terus yang selanjutnya rasmi 300 KK tadi. Iya. Dapat beras 10 kilo per bulan. Iya. Yang keempat adalah yang akan datang ini. Next. Yang akan datang ini yaitu tadi dari dampak PSBB. Oh, PSBB COVID itu. Nah, itu wujudnya belum tahu. Wujudnya belum tahu. Terus selain itu untuk yang setiap bulannya kan ada bantuan untuk warga miskin namanya BPNT. Bantuan pangan non tunai. Nah, ketika sudah menerapkan BPNT maupun PKH. PKH itu apa lagi? Program Keluarga Harapan. Itu beda lagi. Tunai.
Beda lagi. Itu untuk setiap bulannya itu dapat itu yang sudah keluarga yang tertentu. Dan ketika sudah dapat BPNT maupun PKH tidak mendapatkan BLT dana desa maupun BST ataupun rasmi. Nggak boleh. Nggak boleh. Tapi misalkan BLT dapat rasmi boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Yang boleh yang mana yang bisa double itu? Ya sebenarnya yang boleh kan untuk beras itu sebenarnya ada kelonggaran boleh. Cuma diprioritaskan. Iya. Bagi yang benar-benar lah mampu. Bener. Nah, logika sederhana. Warga sampean niku piro sak desa? Satu desa itu ada 8.000 kakak. Itu yang tercatat, belum yang nggak tercatat. Kira-kira yang termasuk golongan miskin berapa? Golongan miskin itu ada dari 8.000 itu kemungkinan besar 10 sampai 15 yang tercatat. Persen. Jadi 8.000 berarti 800-an. Iya. Sampai 1.200. Iya. Dan itu tidak boleh double. Tidak boleh. Jadi misalkan BLT, BST, rasmi, PSBB, Betul. PKH. Iya. Habis itu apa mana? BPNT. Iya. Iya. Itu tidak boleh double. Tidak boleh double. Boleh milih nggak mereka? Tidak boleh. Nah, aku mau rasmi, main 10 kilo. Aku pengennya BLT, wae. Nanti saya jawabnya DKI kok cerewet. Ya, jadi untuk BLT sendiri dan dana desa itu ada 2 kategori Ustaz. Enggak hanya yang miskin. Apa? Orang yang mempunyai penyakit kronis, meskipun dia mampu, tapi mempunyai sakit kronis, keluarganya ada yang sakit kronis, udah lama itu berhak mendapatkan BLT. Kronis itu golongannya apa? Golongannya ya istilahnya penyakit diabetes yang nggak sembuh-sembuh. Oh. Jadi kolesterol itu enggak? Kolesterol ringan atau berat? Saya penyakit sakit kepala agak sembuh-sembuh ya, Bang. Rukyah saja. Loh, itu termasuk kronis enggak? Hah? Termasuk kronis enggak? Enggak. Oh, nah, makanya akhirnya kronis itu kayak gimana? Stroke, Stroke, jantung, diabetes. Dan ini pengalaman menarik Ustaz ya. Iya. Selama saya jadi kepala dusun dan mendata warga miskin. Dan kebanyakan yang saya datangi dari warga miskin itu masih jauh dari akidah. Maksudnya rawan sekali akidah dan kebanyakan dari mereka masih tergolong hal yang melakukan hal kesyirikan. Ketika saya memasuki rumah orang warga miskin tersebut, banyak sekali masih banyak jimat. Nah itu yang saya bikin catatan, kenapa setiap saya datangi mereka untuk sering mayoritas mereka masih melakukan hal kesyirikan. Mungkin untuk penangkal corona. Iya, bisa jadi karena pagebluk ya. Ya kan pagebluk. Jadi kan kayak begitu kan. Dulu kan ada itu cerita, nek ono pagebluk selawatan penjuru desa sampai go opor. Ben apa pagebluke wedi mlebu. Sampai nguwir banyu uyah. Omahe diuyir-uyir kayak gitu. Itu mbak saya ngelakuin itu. Termasuk tidur di lantai juga ada. Tidur di lantai orang zaman dulu. Enggak, yang sekarang? Sekarang enggak, karena lantainya meskipun tidur kan kita enggak tahu. Ini bukan iklan loh ya. Terus apa lagi? Terus juga waktu data itu kesulitannya di mana? Kesulitannya crash. Jadi sebenarnya ketika mendata kepala keluarganya, harusnya semuanya kepala keluarga. Yang jadi kendala ada yang dimunculkan kepala keluarga, ada dimunculkan istrinya. Jadi kalau suaminya ada, istrinya juga ada. Harapannya dapat double. Tapi lho iki kok bojone melok pisan. Padahal alamannya sama. Iya ya, istrinya sama. Kalau alamannya sama bisa dapat nggak? Nggak bisa. Nah, contohnya gini, akhirnya gini. Di BLT mungkin tidak bisa dapat. Misalkan akhirnya istrinya didaftarkan ke BST. Kan beda orang. Iya. Tapi alamatnya sama, bisa nggak? Beda orang, alamatnya sama. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi intinya misalkan gini, Bu Desi BLT. Iya. Pak Adit
BST. Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Meskipun misalnya dalam rumah ini ada 2 kakak dari Ustaz Abbas sama Pak Adit, itu satu saja yang dikasih. Karena Berarti kakak. Dasarnya kakak kan? Iya, kakak. Bukan KTP-nya. Bukan. Karena dia masuk dalam satu kakak, maka dia didapatkan itu. Iya. Nah, misalkan dalam satu rumah ada 2 kakak. Mbae, Simbah, sama nenek, ya, kakek nenek, kakak sendiri. Terus Pak Adit sama Bu Desi kakak sendiri. Dalam satu rumah, Pak Adit dan Bu Desi ngajukan atau diajukan. Lah Simbah sama nenek diajukan, itu bisa nggak? Nggak bisa. Karena? Nggak bisa karena masih dalam satu rumah. Dalam satu rumah. Ketika pun terjadi demikian, harus ada upaya untuk mengalihkan. Nanti bisa ketika double ya, harus dialihkan. Dialihkannya itu saat verifikasi atau ketika bantuan itu turun? Saat bantuan turun, kita melakukan berita acara. Ada berita acara pengalihan. Bahwasanya yang bersangkutan adalah double. Dialihkan ke yang lain? Ke yang lain. Itu boleh? Boleh. Nah, nanti LPJ-nya gimana? Laporan pertanggungjawabannya gimana? Untuk yang ada berita acara tadi? Ada berita acara. Dan itu sudah terjadi tuh? Atau tidak? Untuk BST insya Allah ada dikit yang dialihkan. Loh kan ada kabarnya, mohon maaf ya, di wilayah lain ketika mereka dapat bantuan dia ngembaliin karena merasa bahwa saya sudah mampu. Saya tidak, ya kan ada berita kan? Ya. Saya sudah mampu, saya tidak perlu lagi diberikan bantuan, aku sugih. Iya bisa. Bisa. Itu berarti dialihkan. Itu untuk BST. Tapi untuk BLT itu sebelum didata itu kita verifikasi dengan survei, datang ke rumahnya. Jenengan yang datang? Iya. Ada tiga perangkat waktu itu termasuk saya datang ini tawani gini. Nah menarik. Ya. Verifikasi kan? Iya. Apa yang diverifikasi? Yang diverifikasi adalah tentang fakta. Fakta dari apa memang benar ada di dalam rumah ada yang sakit, apa memang benar terdampak corona, apa memang terdampak dari kehilangan mata pencarian. Nah itu. Jadi untuk BLT itu lebih ketat daripada BST. Terus seandainya dia tidak kena dampak dan dia masih punya sawah, artinya kan mereka bisa berkebun, bercocok tanam, duwe kambing, duwe sapi, meskipun rumahnya tidak tembok, ya kan? Terus orangnya tidak ada yang kena sakit kronis, masih dapat nggak itu? Enggak. Ada beberapa verifikasi poin-poin yang harus diisi dan poin itu sangat berpengaruh ke dia mendapat tidaknya. Yang poin pertama adalah ada 2. Jadi ketika yang satu lulus menuju ke poin berikutnya, 2 lulus menuju ke poin yang 13 poin itu. Jadi ada poin yang harus diisi. Iya, nanti ketika poinnya kurang maka dia TL tidak layak. Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Ketika BLT sudah ketat semacam itu, terus sudah dilakukan verifikasi kan pastinya. Iya. Tapi nyatanya masih ada yang tidak tepat sasaran. Itu kira-kira kenapa? Ya karena tidak disurvei. Tidak disurvei. Iya. Siapa yang tidak disurvei? Ya yang si calon penerima BLT itu. Tidak diverifikasi. Iya. Jadi tidak ada petugas kados jenengan yang turun ke lapangan. Kenapa kok bisa gitu kira-kira? Ya karena bisa jadi karena keurgenan. Data harus diminta cepat. Iya. Keurgenan. Itu memang benar, data itu harus diminta cepat. Iya, namanya juga darurat COVID-19. Berapa hari? 2 hari. Deadline-nya 2 hari. Hanya 2 hari? Iya. Jadi 24 jam saya pernah tidak tidur gara-gara BLT. Iya, apa rasanya? Ya, pasukan anti perih. Curhat ya? Curhat ini, curhat colongan.
Jadi melakukan verifikasi selama 2 hari. Iya. Muter. Jadi malamnya itu mempersiapkan misalnya tempat-tempat atau keluarga yang tidak disurvei, paginya langsung. Keluarga yang tidak disurvei. Iya. Atau keluarga, oh ini siapa yang kira-kira menerima? Iya. Oh. Terus diverifikasi. Kemudian kita survei. Disurvei. Nah, menentukan layak tidaknya siapa? Jenengan kan? Bukan. Poin. Oh, poin. Perolehan poin. Jadi antara termasuk yang poin pertama penerima BPNT, penerima PKH, ketika dia iya maka gugur. Lah tahunya dari mana? Dari yang bersangkutan. Nggak bisa data sehari sampean keluar, oh dia sudah daftar PKH, nggak ada. Ya. Ada juga ketika dia sudah terdaftar tapi tidak menerima. Ada juga yang dulunya pernah menerima sekarang tidak menerima. Jadi akurasinya kita mensurvei langsung. Berarti lebih mengutamakan survei ke orangnya, iya, daripada data yang sudah dimiliki sebelumnya. Benar. Oh. Karena orangnya becok ya, Bang? Becok ya kata kayak Lo tahu dari mana ada becok ayo? Ada daftarnya dari yang tempat pengambilan. Misalnya dapat beras ya. Nah, ketika dia berbohong nanti akan ketahuan di tempatnya dia ngambil beras. Ada datanya di situ. Nah. Padahal sudah didata. Sudah didata. Akhirnya dialihkan ke yang lain. Iya. Bikinlah berita acara tadi. Enggak, berita acara itu ketika sudah fix, sudah final. Oh, ini belum fix. Belum. Jadi bantuannya belum turun. Jadi selama 2 hari itu benar-benar ngedata orang. Iya. Siapa benar. Yang menerima? Iya. 2 hari. 2 hari. Jadi pasukan berani perih meripati. Berapa orang yang muter-muter desa itu? Seluruh jadi dibagi. Waktu di dusun kami kan ada 6. Dan 6 apa? 6 dusun. Dari satu desa? Iya, satu desa itu 6 dusun dan semua perangkat dari kepala dusun ada pendampingannya dan lain sebagainya. Itu mendata. Termasuk ketika makan pun didata. Sehari makan 1 atau 2 kali itu pun mendapatkan 2 poin. Jadi ketika ada yang kalau semakin nggak makan, poinnya semakin tinggi. Semakin tinggi. Kayak saya ini gemuk ya ini ngomong aku gak mangan mapping pisan bojo berarti. Bojo. Ada yang kurus terus ngomong saya makan 3 kali sehari. Ya apa? Ya sebenarnya itu kan hanya sekedar formalitas. Formalitas. Nah, terus daging juga demikian. Oh, daging. Makan daging seminggu sekali itu masuk 1 poin. Daging apa dulu ini? Daging tempe. Nah, istilah daging kan daging ulam nopo? Ulam anu. Sapi. Ulam sapi. Atau ayam? Sapi. Nah, istilah daging itu sapi. Sapi. Ya. Kalau ayam bukan? Ayam ya ayam. Jadi bukan daging ayam? Bukan. Masa ayam? Itu mesti ayam. Masa daging? Mesti sapi. Bisa jadi verifikasi gagal gara-gara daging. Masalah bab daging. Bab daging, ya. Bisa jadi ada verifikator yang menganggap bahwa daging itu ayam. Ya apa ya? Akhirnya bleset. Oh, ini oke berarti mangan ayam, mangan daging. Ya berarti kalau yang demikian yang data itu perlu diadakan BIMTEK lagi. Lu ada BIMTEK-nya? Hah? Ada BIMTEK? Ada darurat kok ya wis singkat gitu. Tapi ada. Terus apa lagi kesulitannya? Kesulitannya itu waktunya, jadi double itu. Jadi target kami sebelum Lebaran, insya Allah harus selesai semuanya. Datanya? Iya. Yang 5 bantuan tadi. Iya. Terus cairnya kapan? Cairnya tergantung sana. Tugas kita sudah selesai. Dan itu penyerahannya pun berupa soft copy maupun hard copy. Tanda tangan kepala desa, Babinsa, Babin Kamtimas, BPD. Jadi sebenarnya seandainya data desa itu disusun dengan benar ya, itu tidak akan luput ya. Insya Allah tidak akan luput.
Jadi sebenarnya faktor yang membuat luput atau tidak luput itu siapa? Kuota pembatasan. Jadi ketika tidak disesuaikan berapa jumlah warga miskin tiap desa. Ketika di desa kami dengan desa lain kan jumlahnya tidak sama. Tapi dikasih kuotanya itu rata 130 ya 130. Oh, bukan berdasarkan proporsi jumlah warga. Bukan. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Itu. Jadi sebenarnya bukan berdasarkan misalkan sama dari lurah gitu. Warga miskinmu piro? Itu yang dikasih, enggak. Jadi kuota given. Soalnya mungkin bisa jadi karena dananya sedemikian, kota yang diberikan demikian. Lah, kayak yang di Malang Kota kemarin kan, yang apa gegeran itu kan, sampai akhirnya RW itu mau ditonjok, ya kan, RT juga, sampai akhirnya di Jakarta pun RT disalahkan dan sebagainya. Sebenarnya peran RT dan RW itu seperti apa? Peran RT dan RW mereka adalah relawan. Yang kedua adalah membantu perangkat untuk pengumpulan data. Dibayar nggak mereka? Enggak ya. Namanya relawan enggak dibayar. Enggak dibayar. Jadi enggak ada kepentingan. Enggak. Atau ada kepentingan? Biasanya enggak ada. Dan kebanyakan dari kasus berhentinya Pak RT, Pak RW itu kasus seperti itu. Dikomplain warganya. Akhirnya Pak RT berhenti. Mandek. Ore. Apa mana bahasanya ini? Ngambek. Iya, jadi bukan Pundung Sunda. Nesu gelo. Karena dia melaporkan sesungguhnya sebenarnya ke desa. Datanya sesungguhnya. Data yang sesungguhnya. Tapi ketika dari pusat ada kuota. Pembatasan kuota. Iya. Jadi sehingga akhirnya tidak masuk dalam pengusulan tadi. Iya. Jadi memang tugas kita hanya mengusulkan. Yang berhak memverifikasi, berhak menguncurkan dana adalah dari pusat. Pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten kota. Pemerintah pusat. Iya. Kabupaten kota kalau PSBB nggak ngasih. Kayak besok nih 17 Mei. PSBB. Iya. Kabupaten, Pak Bupati ngasih nggak? Kurang tahu kalau itu. Belum tahu. Jadi yang 5 tadi itu ngapunten ya, bisa jadi usulan itu tidak tembus di BLT, tapi bisa jadi tembus di BST. Alokasinya. Enggak, maksudnya warga miskin tadi. Iya. Misalkan didaftarkan ke BLT. Ternyata sama pusat ditolak. Karena kuotanya tidak memenuhi. Memungkinkan tidak dia didaftarkan untuk ke yang BST atau Rasmin atau yang lain? Bisa. Kan? Oh. Jadi tidak berarti ketika ditolak terus akhirnya kudu nesu gitu. Enggak. Pasti pemerintah desa memberikan solusi. Iya, ada kelunakan di sana. Jadi enggak harus gini enggak. Ada kelunakan. Iya. Sekalipun ngapunten ya. Total bantuan yang didapatkan kira-kira berapa tadi? BLT berapa? BLT itu 1.800.000. Bukan jumlah orang kakaknya 171 kakak. 171. BST itu 130. Berarti 300 lah ya. Terus ini Rasminnya 300. 600 kan berarti. 600. Terus BPNT itu ada berapa ya? Untuk desa itu macam-macam. Enggak, yang desa sampean. Desa penerima BPNT itu kalau enggak salah ada 100 sampai 200. Taruhlah 200, berarti 800. PKH juga lebih sedikit daripada BPNT. Jadi sekitar 100 lah ya. 100-an lah. Berarti taruhlah 900. Iya. PSBB belum. Itu yang belum. Iya, harapan kami semoga kotanya lebih besar lagi. Nah, kalau hitung-hitungan kasar tadi ya. Ini kan belum detail karena angka kasar 900.
Jumlah kakak sampean kan 8.000. Kalau 10% kan 800 yang dianggap miskin. Iya. Berarti kan sebenarnya sudah terpenuhi kan? Iya sebenarnya. Atau kalau kita anggap 15%, berarti kan 1.200. Berarti kan masih tinggal 300 lagi yang bisa dialokasikan ke PSBB tadi kan? Iya. Yang masih belum didata ini. Iya, harapan gue memang begitu. Semoga aja merata. Berarti intinya sebenarnya bisa tercover. Bisa. Sekalipun masih ada meleset-melesetnya sedikit-sedikit gitu. Iya. Ini kan bantuan pemerintah. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Kira-kira ada nggak upaya dari warga gotong royong? Sing sugih-sugih mengumpulkan apa namanya? Dana menyisihkan lah pendapatan bulanan itu, terus dirupakan sembako, terus diberikan kepada yang tidak teralokasi tidak tercover dana dari pemerintah pusat. Ada nggak pemikiran ke sana? Sebenarnya itu memang harapan kami demikian. Tapi untuk masalah realisasi belum. Seandainya itu diwujudkan kan luar biasa itu. Semoga saja bisa. Semoga saja bisa. Seandainya ngapunten ya, dari setiap kakak menyisihkan 150.000 saja. Sampai punya 8.000 kakak. Taruhlah 6.000 mampu. 6.000 kali taruhlah 100.000. 6.000 kali 100.000 berapa? Setiap bulannya itu ya. Iya. Misalkan kakak nyisihkan 100.000. Terus dikalikan 6.000 orang berarti berapa? 60 juta. Iya. 6.000 kali 100.000 60 juta ya? Benar 60 juta. Ya enggak. Iya 60 juta kan? Iya Bu ya? 6.000 kali 100.000. Coba dihitung. Bagus sih. 60.000 6.000 kali 100 juta kali 100.000 berapa? 600 juta. 100.000 ngapunten ya. Iya. 100.000 bagi orang mampu itu kan kecil ya. Kayak tuku pulsa sebulan. Iya. Iya kan? Kita nyisihkan saja 100.000 dari 6.000 kakak yang mampu yang di warga sampean. Setiap bulannya kekumpul duit 600 juta. Seandainya dibikinkan paket sembako yang harganya 600.000, kan bisa mengalokasikan berapa? Bagi 600.000. Bagi 600.000. Oke. 1.000 kakak. Kan ke cover sebenarnya. Nilainya sama dengan bantuan pemerintah yang BLT maupun BST, benar nggak? Kenapa Kak? Iya. Kita nggak punya pikiran kayak gitu ya? Nah itu masalahnya kan yang kena dampak dengan yang enggaknya kan lebih banyak yang kena dampak. Jadi kemungkinan besar ketika satu desa yang nggak kena dampak itu cuma berapa persen gitu. Dan persentase tersebut sangat kecil sekali sehingga kemungkinan besar juga kesadaran masyarakat juga. Nah, berarti kan kuncinya satu, mengidentifikasi mana yang kena dampak dan tidak kena dampak. Iya. Yang kedua, memunculkan kesadaran dari masyarakat bahwa ada warga sekitar atau sesama yang di sekitar kita ini membutuhkan daripada apa yang kita miliki. Nah, ini bulan Ramadan mana? Sedekah kan, atau mengeluarkan zakat fitrah yang mungkin nilainya cuma 50.000 per orang. Nah, ini misalnya satu kakak wong 5 kan 250.000 ya, 250.000. Iya. Nah coba itu usulanku. Usulan yang baik. Benar. Tapi sulit untuk diwujudkan. Organik kesadarannya kurang. Karena kita senantiasa hanya menuntut kehadiran pemerintah. Iya. Selama ini kita hanya menuntut kehadiran pemerintah di kita kan ya, betul ya. Nuntut tapi nggak ada gerakan semacam itu.
Nah, mungkin ini masukan dari saya. Nah, kalau Pak Adit kira-kira apa masukannya? Solusi ini. Pindah kamera nih. Nggak ada. Lho lek desa kene piye ngono lho. Desa kene gak apa-apa, mayem iki. Jadi sebenarnya ini kan kita ngobrolin masalah bantuan pemerintah malam ini. Dan bagaimana caranya? Yang menarik adalah bagaimana caranya petugas pemerintah seperti beliau ini memverifikasi data dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Karena data itu ditunggu oleh pemerintah pusat. Sekalipun akhirnya ngucurnya tidak sesuai. Iya. Tapi paling tidak kan ada upaya keras dari para perangkat desa. Belum lagi RT RW yang selama ini hanya berperan sebagai relawan saja. Iya. Ternyata jadi jadi tonjok-tonjokan karena seolah-olah Pak RT dan Pak RW tidak memasukkan data real, padahal sudah diupayakan karena faktor kuota yang terbatas dari pemerintah pusat. Jadi sebenarnya ya buah si malakama, tapi paling tidak kita sangat mengapresiasi, menghargai kinerja dari teman-teman di perangkat desa di bawah, terutama Pak RT, Pak RW yang relawan, yang notabene mereka tidak dibayar, tapi jadi gebuk-gebukan, ya, arena gebuk-gebukan, adu jotos, padahal beliau sudah sangat luar biasa dalam mengumpulkan data, karena data-data dari RT RW itu kan fix viral, ngapunten. Akhirnya ada meme di media sosial kalau masalah bantuan itu seolah-olah data orang miskin itu bias, tapi ketika pemilu kenapa datanya jadi jelas? Nah. Bagaimana dengan itu? Fenomena. Nah, ini sedikit curhatan. Apalagi kira-kira yang membuat berat? Yang membuat berat adalah memang keterbatasan dari ruang gerak. Ya, jadi ketika kita mensosialisasi ke RT RW, kita yang mendatangi mereka. Dari desa. Iya, dari desa mendatangi Pak RT, Pak RW. Sebelumnya kan kita panggil beliau-beliaunya untuk ke desa, sosialisasi dan lain sebagainya. Nah, itu dua kali kerja. Dan selain itu SDM dari Pak RT pun juga berlain-lain. Beda-beda. Dan itu membuat cepat tidaknya data itu tercover ya, terkumpul. Jadi ini fenomena di lapangan sebenarnya. Jadi kita ini jangan asal menuduh yang tidak ya bagi teman-teman di perangkat maupun di Pak RT dan Pak RW. Kita luar biasa ini. Bahwa dengan begini kan kita tahu. Ya. Iya. Ini kan kode sampai YLC. Ya Indonesia lawang. Celup. Ini kan di Lawang ini kita ini di Lawang. Ya. Baik, ini semoga ini bisa mencerahkan kita semua sehingga kita bisa dengan mudah bahwa fenomena ini yang terjadi di masyarakat sekarang ya. Di waktu dekat ini. Sehingga fenomena PSBB, lockdown, COVID-19, corona, pendataan bantuan, ternyata di bantuan itu ada macam-macam, tadi ada 5 bahkan 6 tadi. Bahkan ada satu PSBB yang masih belum tercover ya. PSBB itu berarti tergantung wilayahnya memperlakukan atau tidak ya. Seandainya seperti Pasuruan, Mojokerto yang tidak memberlakukan, berarti tidak ada itu bantuan PSBB. Niscaya tidak ada. Jadi memang bantuan PSBB itu hanya melekat kepada yang memberlakukan wilayah itu, atas persetujuan Kementerian Kesehatan. Oke, baik, itu saja penjelasan terakhir. Semoga Allah berkahi niatan kita, jenengan semua sebagai perangkat desa, biar tidak down, sekalipun ini bulan Ramadan ya. Ketahuilah perang Badar dilakukan bulan Ramadan, ya kan? Ketahuilah bahwa apalagi yang bulan Ramadan itu 17 Agustus
itu juga dilakukan bulan Ramadan. Jadi banyak sekali peristiwa-peristiwa besar bangsa ini yang terjadi bulan Ramadan. 10 November itu bulan Ramadan? Oh enggak. Lockdown bulan Ramadan. Nah, sekarang lockdown bulan Ramadan. Tepat 17 Mei PSBB Malang berlangsung hingga Ba'da Idul Fitri. Nah, pertanyaan berikutnya, gimana nanti cara beridul fitrinya kita ini? Video call aja. Itu saja dari kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kendala yang paling krusial. Ya, jadi ada warga miskin yang sudah jumbo, dia memiliki KTP, memiliki KK, tapi tidak memiliki KTP. Kok bisa? Ya, nggak tahu. Loh, tapi kan NIK-nya ada. Ada. Di kakaknya. Iya ada. Ada. Meskipun ada program pembuatan KTP darurat, ada sekarang. Cuma yang lebih diprioritaskan adalah yang lebih simpel, punya KTP KK langsung dari Subhanallah kejadian. Jadi misalkan tanpa KTP nggak masalah, KK saja nggak masalah. Nggak bisa. Harus ada KTP dan KK. Harus ada KTP dan KK. Ketika dia hanya punya KTP saja, nggak bisa. Sekalipun miskin. Sekalipun miskin, apalagi bukan warga situ, dia punya KTP, punya KK, tapi bukan warga kita. Misalkan nih kayak Ane beli rumah di Antum, Iya. Ane miskin, tapi KTP Ane Sidoarjo, nggak dapet. Nggak dapat. Dipastikan. Iya, pasti nggak akan dapat. Ya. Jadi kenapa KK KTP itu sangat penting sekali? Karena memang itu. Jadi itu yang ngontrak itu nggak dapat itu. Nggak dapat. Meskipun ya paribasane itu dia dalam kondisi sangat miris sekali, itu nggak dapat. Berarti skenario yang saya tawarkan tadi harusnya bisa untuk mengatasi yang demikian. Iya. Ya, perlu diingat. Berarti sekalipun punya KK dan punya KTP tapi bukan warga di tempat yang ditempati atau pengontrak begitu, nggak bisa. Nggak bisa. Sekalipun beda desa. Sekalipun beda desa. Sekalipun beda desa. Kalau tadi kan saya tak beda kabupaten ya. Sekalipun beda desa nggak bisa. Desa, tetap desa sebelah saja nggak bisa. Nah ini catatan lagi ya. Sehingga harus diperhatikan bantuan itu hanya turun kepada orang yang memiliki KK dan KTP di desa tersebut. Oke. Orang pribumi. Orang pribumi, sekalipun dia bukan pribumi. Sekalipun pendatang. Pribumi pendatang.